Hai semuanya, hari ini saya pengen ngobrol santai tentang sesuatu yang sebenarnya simple tapi sering banget kita anggap remeh dan bahkan kadang diabaikan. Tapi, percaya deh, hal kecil ini punya kekuatan besar buat hidup kita ke depannya. Apa itu? Yap, kebiasaan finansial kecil. Mungkin kalian mikir, ngapain juga sih ngomongin kebiasaan finansial, kan aku masih muda, duit juga nggak banyak. Atau malah ada yang merasa ribet dan nggak penting untuk mulai mikir soal duit dari sekarang. Tapi, coba deh kalian pikir lagi. Apakah hidup yang kita jalani sekarang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah kalian pernah merasa stres gara-gara masalah uang? Atau takut masa depan karena nggak punya tabungan atau dana darurat? Kalau iya, berarti kalian nggak sendirian. Saya pun dulu pernah mengalami hal yang sama. Saya pernah merasa bingung, gimana caranya supaya bisa hidup nyaman tanpa harus terus-terusan pusing mikirin uang, apalagi yang namanya hutang. Tapi setelah saya belajar sedikit demi sedikit tentang kebiasaan finansial, ternyata banyak hal kecil yang kita bisa lakukan supaya hidup jadi lebih tenang dan bebas beban. Nah, di sini saya pengen ngajak kalian buat mulai buka pikiran dan hati untuk pelan-pelan merubah kebiasaan kecil soal uang yang bisa membawa dampak besar ke masa depan. Karena kalian tahu, hidup itu kayak menanam pohon. Kalau kita mulai tanam bibit kecil hari ini, nanti pohonnya bisa tumbuh besar dan rindang. Kita bisa duduk-duduk santai di bawahnya tanpa takut kepanasan. Sama halnya dengan kebiasaan finansial. Jadi, yuk kita mulai obrolannya. Jangan pikirin dulu soal rumit-rumitnya. Kita santai aja ya. Pertama-tama, saya pengen kalian coba refleksi dulu. Bagaimana biasanya kalian mengelola uang? Apakah kalian punya catatan pengeluaran? Atau kalian cuma ngecek dompet dan kira-kira masih ada berapa? Terus habisin aja sesuai keinginan. Kalau kayak saya dulu, biasanya nggak ada yang namanya catatan atau rencana. Kadang kebablasan beli ini itu, tanpa mikir panjang. Ujung-ujungnya, pas akhir bulan, deg-degan sendiri mikirin tagihan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, dari pengalaman itu saya mulai sadar bahwa kita butuh sedikit kontrol supaya nggak kebablasan. Dan itu nggak harus dimulai dengan cara yang ribet loh. Misalnya, mulai dengan mencatat pengeluaran sehari-hari. Kedengarannya sepele, tapi ini langkah awal yang powerful banget. Kalian gak harus pakai aplikasi mahal atau buku khusus. Cukup catat di kertas, note di HP, atau apapun yang kalian nyaman pakai. Kenapa penting? Karena kalau kita gak tahu uang kita pergi kemana, kita gak bisa mengatur dan memperbaiki kebiasaan kita. Misalnya, ternyata selama ini sebagian besar uang kalian habis buat jajan kopi tiap hari, atau sering beli snack di minimarket. Kalau sudah tahu, kalian bisa mulai evaluasi dan cari cara supaya bisa lebih hemat tanpa harus merasa susah. Selain catatan pengeluaran, saya juga pengen ngobrol tentang pentingnya nabung. Saya tahu, kata nabung itu kadang terdengar membosankan atau seperti beban. Apalagi kalau uangnya pas-pasan. Tapi coba pikirkan, nabung itu bukan soal berapa banyak, tapi soal konsistensi. Misalnya, kalian mulai dengan nyisihin Rp5.000 per hari atau Rp20.000 per minggu, itu sudah luar biasa loh. Bisa jadi awalnya terasa kecil dan gak signifikan, tapi coba kalian bayangin. Kalau tiap hari kalian rutin nabung Rp5.000, dalam sebulan bisa terkumpul sekitar Rp150.000. Dalam setahun, itu sudah bisa buat beli sesuatu yang berguna, atau jadi modal buat investasi kecil-kecilan. Kebiasaan kecil seperti ini kalau dijalankan terus-terusan, lama-lama hasilnya pasti terasa dan bisa bantu kalian untuk punya dana darurat atau investasi masa depan. Dan ngomong-ngomong soal dana darurat, ini hal yang sering banget diabaikan. Banyak orang baru sadar pentingnya dana darurat ketika kejadian tidak terduga datang, misalnya sakit mendadak, kendaraan rusak, atau kehilangan pekerjaan. Kalau nggak ada dana darurat, situasi ini bisa bikin stres luar biasa. Tapi kalau kalian punya dana darurat yang disiapkan dari kebiasaan kecil,
kalian bisa lebih tenang dan nggak panik. Nah, ngomongin soal anggaran, mungkin banyak dari kalian berpikir kalau bikin anggaran itu ribet dan cuma buat yang punya bisnis aja. Tapi sebenarnya, anggaran itu cuma cara sederhana buat kita tahu harus ngapain sama uang yang kita punya. Misalnya, dari gaji yang kita terima, kita pisahkan dulu berapa buat kebutuhan pokok, seperti makan, bayar listrik, internet, dan kebutuhan penting lain. Lalu sisanya bisa kita bagi buat tabungan, investasi, dan juga hiburan. Dengan bikin anggaran, kita jadi punya gambaran jelas kemana uang kita harus pergi dan apa prioritasnya. Jadi nggak asal habis, dan kita bisa menghindari utang yang nggak perlu. Karena utang itu kadang bikin kita makin pusing, apalagi kalau bunganya besar dan susah dilunasin. Di sini saya juga pengen ngobrol soal mindset soal uang. Ini penting banget karena kebiasaan finansial kita itu berakar dari gimana cara kita mikir soal uang. Kalau kita mikir, uang itu susah didapat, jadi harus dihabiskan sekarang juga, ya pasti susah juga untuk punya tabungan. Tapi kalau kita ubah mindset, jadi uang itu alat untuk bikin hidup saya lebih baik dan bebas dari stres, maka kita bakal mulai lihat uang sebagai sesuatu yang harus diatur dengan bijak. Mindset yang sehat itu bikin kita lebih sabar dan terencana dalam menggunakan uang. Kita nggak langsung beli sesuatu cuman karena pengen, tapi mikir, apakah ini memang saya butuhkan? Apa ini akan membantu saya di masa depan? Dengan mindset seperti ini, kebiasaan finansial kecil seperti nabung, mencatat pengeluaran, dan bikin anggaran akan jadi lebih mudah dijalani. Sekarang kita bahas soal hal yang mungkin kadang sulit buat kita, yaitu belajar bilang tidak. Kita hidup di dunia yang penuh godaan, mulai dari iklan yang menggoda, ajakan teman buat jajan, hangout, atau beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Kadang kita gengsi kalau nolak, takut dibilang pelit, atau takut ketinggalan tren. Padahal, belajar bilang tidak. Itu penting banget buat kesehatan finansial kita. Dengan belajar menolak hal-hal yang enggak penting, kita bisa fokus ke hal yang lebih prioritas. Misalnya, daripada keluar malam terus-terusan, kita bisa sisihkan uang itu buat nabung atau investasi. Daripada beli barang yang cuma dipakai sekali atau 2 kali, kita bisa alihkan dana itu buat dana darurat. Bilang tidak. Itu bukan berarti kita pelit. Tapi kita sedang jaga diri supaya nggak terjebak dalam kebiasaan boros yang bikin stres nantinya. Kalau kita bisa konsisten buat menolak godaan kecil itu, otomatis kita akan punya kebiasaan finansial sehat yang membantu hidup kita lebih tenang. Ngomong-ngomong soal investasi, mungkin masih banyak dari kalian yang mikirnya investasi itu cuma buat orang yang sudah kaya, rumit, atau butuh modal besar. Tapi kenyataannya, investasi itu bisa dimulai dari hal yang sangat kecil. Misalnya, sekarang banyak platform investasi yang memudahkan kita untuk mulai dengan modal Rp10.000 atau Rp50.000. Investasi itu sebenarnya cara kita untuk bikin uang kita bekerja buat kita, bukan cuma kita yang kerja terus-terusan buat uang. Kalau kita mulai investasi sejak muda, apalagi dengan nominal kecil tapi konsisten, efeknya akan luar biasa di masa depan. Karena ada yang namanya bunga berbunga atau compounding effect, di mana keuntungan yang kita dapat bisa bertambah secara eksponensial. Kalau kalian baru mulai belajar soal investasi, jangan ragu buat cari tahu, belajar dari sumber yang terpercaya, atau bahkan tanya ke yang lebih paham. Jangan takut untuk mulai, karena semakin cepat kita mulai, semakin besar manfaatnya. Nah, satu hal yang enggak kalah penting adalah konsistensi. Kadang kita udah mulai dengan semangat, misalnya mau nabung atau catat pengeluaran. Tapi cuma seminggu 2 minggu aja, lalu malas lagi. Ini yang harus kita perbaiki. Karena kebiasaan finansial kecil ini cuma akan bermanfaat kalau kita jalani terus-menerus. Bayangin kalau kita punya pola hidup sehat, misalnya makan sayur dan olahraga setiap hari. Kalau cuma seminggu terus berhenti, hasilnya nggak maksimal. Sama juga dengan finansial.
Disiplin dan konsisten itu kunci utama, supaya kebiasaan kecil kita bisa membawa dampak besar. Kalau kalian pernah merasa overwhelmed atau bingung, ingat ya, kita bisa mulai dari yang paling sederhana dulu. Nggak perlu langsung berubah drastis. Cukup ambil satu langkah kecil setiap hari, misalnya mulai hari ini catat pengeluaran, besok bawa bekal, minggu depan sisihkan sedikit uang buat tabungan. Jangan lupa juga untuk selalu belajar dan update informasi tentang keuangan. Banyak banget sumber belajar gratis di internet, dari video YouTube, blog, sampai komunitas yang saling support. Kalau kita rajin nyari tahu, pelan-pelan kita akan lebih paham dan gak gampang ketipu juga sama tawaran-tawaran yang kelihatannya menggiurkan, tapi ternyata merugikan. Dan satu hal lagi, ini penting banget. Jangan pernah bandingin perjalanan finansial kita sama orang lain. Kadang kita ngelihat orang di media sosial beli mobil, rumah, liburan ke luar negeri. Terus kita merasa, kok aku gini-gini aja ya? Padahal kita nggak tahu proses dan kondisi keuangan mereka. Bisa jadi mereka juga lagi terjerat utang, atau mungkin mereka memang sudah lama membangun kebiasaan baik soal uang. Yang penting, fokus aja sama progres kita sendiri. Kita semua punya titik mulai yang beda-beda. Mungkin sekarang kalian masih berjuang untuk nyisihin 10.000 sehari, tapi itu nggak masalah. Karena yang penting itu bukan besar kecilnya nominal, tapi niat dan konsistensinya. Jangan minder, jangan merasa malu. Kalian lagi investasi buat diri sendiri dan masa depan kalian. Dan itu sesuatu yang keren banget. Kebiasaan kecil yang konsisten, seperti nyisihin uang jajan, catat pengeluaran, belajar soal budgeting, itu semua adalah langkah menuju hidup yang lebih besar, lebih bebas, dan lebih damai. Nggak ada yang instan, tapi semua bisa dicapai kalau kita sabar dan terus jalan. Dan kalian tahu nggak, ketika kita mulai punya kebiasaan finansial yang sehat, ternyata dampaknya bukan cuma ke dompet, tapi juga ke mental. Kita jadi nggak gampang panik kalau ada kebutuhan mendadak. Kita jadi punya pilihan dan kontrol dalam hidup. Kita bisa ambil keputusan dengan tenang, nggak asal terima kerjaan karena kepepet, atau nggak asal pinjam uang karena lagi seret. Banyak orang hidup dalam tekanan karena nggak punya ruang untuk bernapas secara finansial. Tapi kalian, dengan mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil ini, kalian lagi membangun ruang itu. Ruang buat hidup lebih damai, punya waktu buat hal-hal yang kalian suka, dan bahkan bisa bantu orang lain. Dan satu lagi yang menurut saya penting, belajar bersyukur dan sadar sama prioritas. Kadang kita ngerasa kurang terus karena kita belum tahu apa sebenarnya yang paling penting buat kita. Tapi begitu kita mulai mikir, apa sih yang bikin saya bahagia? Kalian akan sadar bahwa banyak hal yang bikin kita senyum itu nggak harus mahal. Kadang cukup ngobrol sama keluarga, punya waktu istirahat cukup, atau bisa beli makanan kesukaan setelah nabung beberapa minggu, itu udah bikin hidup berwarna. Dengan kebiasaan finansial kecil, kalian bukan cuma nabung uang, tapi juga membangun kontrol atas hidup kalian. Kalian gak lagi jadi korban dari tekanan sosial, gaya hidup yang dipaksakan, atau godaan yang lewat tiap hari di TikTok atau Instagram. Kalian jadi punya kendali, dan itu adalah salah satu bentuk kekuatan terbesar dalam hidup. Dan percayalah, kalian gak harus sempurna. Kadang kita kelepasan juga, belanja yang nggak penting, atau gagal nabung di bulan tertentu. Itu manusiawi banget. Tapi yang penting, kalian sadar, evaluasi, dan balik lagi ke jalurnya. Yang namanya kebiasaan itu dibangun dari jatuh bangun, bukan dari sempurna terus. Jadi, jangan pernah menyerah. Coba deh, mulai hari ini, kalian tanya ke diri sendiri, apa satu kebiasaan kecil soal uang yang bisa saya mulai sekarang juga? Apakah itu mulai catat pengeluaran, nabung harian, stop jajan kopi tiap hari, atau mungkin mulai cari tahu soal investasi? Kalian nggak perlu nunggu sampai punya gaji gede atau nunggu nanti kalau udah mapan. Justru dengan kebiasaan kecil hari ini, kalian pelan-pelan akan jadi mapan.
Karena kemapanan itu bukan datang dari jumlah uangnya, tapi dari cara kita mengelolanya. Saya tahu, nggak semua orang punya latar belakang yang sama. Ada yang dari kecil sudah belajar hemat karena keadaan, ada yang baru sadar pentingnya ngatur uang setelah kerja keras bertahun-tahun, tapi yang jelas, kita semua bisa belajar. Dan nggak ada kata terlambat buat mulai. Saya percaya, kalian yang denger ini pasti punya niat baik buat hidup lebih baik. Dan kalian pasti bisa. Mulai aja dari sekarang, dari yang paling gampang. Mungkin awalnya berat, mungkin kelihatan gak ada hasilnya. Tapi percayalah, masa depan kalian bakal berterima kasih karena kalian memutuskan buat mulai dari hari ini. Bayangin suatu hari kalian bangun pagi dan kalian gak lagi khawatir soal uang. Kalian punya tabungan, punya dana darurat, punya penghasilan yang cukup, dan yang paling penting, kalian bisa bilang ke diri sendiri, saya nggak kaya raya, tapi saya tenang. Saya nggak pusing tiap akhir bulan. Saya punya kontrol atas hidup saya. Itu semua dimulai dari kebiasaan kecil, bukan hal besar, bukan jackpot instan, tapi langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan sadar dan konsisten.